Kelas berapa ini? Hah? Kelas 9 SMP ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbara al-umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kiai, mana tadi orang? Sudah kena. Hatur nuhun para asatiz yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai. Sehat semuanya ya? Udah berapa hafalannya? Udah berapa juz? Hah? Jus tomat. Harus ya, harus rajin, karena Al-Quran itu penting, bahasa Arab itu penting. Nanti sampai kalian bisa baca kitab ini, apa namanya, Al-Khusyu fis Shalah, khusyuk di dalam sholat. Udah khusyuk belum? Belum. Ilmu ini yang sudah hilang, udah langka nih. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula ilmu yang hilang pada diri manusia adalah rasa khusyuknya, sehingga yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian, sehingga engkau datang ke masjid salat berjamaah tak satu pun yang khusyuk salatnya. Nah, ini masalah sekarang ini. Sampai umur segini nggak khusyuk. Gimana, sudah khusyuk? Belum. Khusyuk itu apa artinya? Ada yang tahu? Sisi bahasa ada yang tahu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Sisi bahasa. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajahnya nanti di akhirat semua takut. Khusyuk itu artinya menunduk, takut, malu. Sudah khusyuk belum? Enggak, ini jawabannya. Sudah takut belum sama Allah? Al-khusyu' huwa al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu artinya al-khawf, dia takut, dalam hatinya takut, selalu senantiasa takut pada Allah. Saya tanya lagi sekarang. Al-khusyu' huwa al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu rasa takut kepada Allah setiap hari dalam hatinya. Saya nanya lagi. Sudah khusyuk belum? Saya terjemahkan Indonesia. Sudah takut sama Allah belum? Hah? Nah, berarti nggak ngerti artinya khusyuk. Khusyuk itu al-khawf, takut.
Kenapa takut? Alladzi yaraka hina taqumu. Terus ada bisa lanjutin? Wa taqallubaka fis sajidin. Sebab Allah melihatmu hina taqumu, berdiri dilihat Allah, rukuk dilihat Allah, sujud dilihat Allah. Kira-kira ini khusyuk belum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Ini orang takut apa enggak? Kenapa? Karena dianggap Allah tidak ada. Kira-kira wajah begini takut sama Allah apa enggak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah. Ayo, kelas 7. Ini orang khusyuk apa enggak? Enggak. Khasya'a idza tatamana. Khusyuk itu apabila tenang. Tenang secara fisik dan secara batin. Ya. Kalau kalian ngerti ilmu ini, hari ini besok khusyuk. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqumu. Ayo. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Artinya Allah melihatmu di saat kau berdiri sholat. Kalau Allah melihatku dalam sholatku, berarti sikap saya disikap dilihati Allah. Takbirnya dilihati Allah. Allahu Akbar. Alladzi yaraka. Dia melihat saya. Hina taqumu. Saat berdiri salat. Wa qumu lillah qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah engkau di hadapan Allah qanitin, dengan tunduk dan khusyuk. Wa taqallubaka. Gerakan menuju sujud, kamu dilihati Allah. Sikap inilah sikap ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kenapa ilmu ini hilang? Seandainya ilmu ini dipegang sejak kecil, wallahi kita tidak pernah bohong. Kita tidak pernah mencuri, gak bisa. Aku dilihat Allah terus. Mau bohong apa? Aku dilihat Allah terus. Mencuri gimana? Allah melihat aku terus. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu di mana kau berada. Gak bisa saya pergi dari Allah. Gimana saya berbohong? Wa huwas sami'ul alim. Dia mendengarkan saya setiap saya ngomong apa, dia tahu. Seandainya ini pegang betul, maka masuk akal jika innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masuk akal. Akan merubah karakter kita itu. Ini yang jadi masalah bertahun-tahun. Negara itu hancur gara-gara khusyuknya nggak ada. Ini kata Nabi, ya'ti 'ala nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman, pas zaman kita, yusalluna, mereka salat, wa la yusallun, mereka tidak salat. Saat ada seorang sahabat salat dengan cepatnya, kata Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kenapa? Terlalu cepat. Ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Fasallah, lalu dia salat lagi. Setelah salat, farad dan Nabi SAW, kemudian Nabi membalas salamnya tersebut, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Salasan, sampai 3 kali.
Ya Rasulullah, kami sudah sholat 3 kali. Wa ma uhsinu ghairahu. Tak satu pun yang terbaik dari sholatku. Fa'allimni ya Rasul, ajari saya sholat ya Rasul. Kum, ayo berdiri, kata Rasulullah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah engkau di hadapan Allah qanitin dengan khusyuk. Idza qumta ila sholati fakabbir, kata Rasulullah. Apabila kau di salat maka takbirlah, Allahu akbar. Letakkan fi udhunain au fi mankibaini. Di sini boleh, di sini boleh. Au fi furu' di sini. Ayo pilih yang mana? Sini, ini boleh, ini boleh, ini sini. Yang enggak boleh tiga-tiganya. Allah, kabeh. Pilih. Sumakra matanya sarana ma'aka minal Quran, lalu bacalah Quran yang paling mudah. Kira-kira apa? Yang kamu hafal. Hafalnya apa kira-kira? Al-Baqarah? Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Sumakra matayassara ma'aka minal Quran, baca Al-Quran yang paling gampang, paling mudah bagimu. Kemudian baca Al-Fatihah. Ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waqafa intazara jawabahu. Setelah baca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti dulu, diam dulu. Waqafa, diam, wukuf, diam dulu. Intazara jawabahu, tunggu dulu jawaban Allah. Hamidani abdi, Allah menjawab hambaku memujiku. Jadi ada respon. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Majjadani abdi. Iyyaka, ya Allah, kepada engkau aku menyembahmu. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada engkau aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, diam dulu sampai kau merasakan. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu, sampai terasa di dada itu lapang. Dan kita nggak pernah merasakan ketika sholat, merasakan di sini tenang, lapang. Ihdinas siratal mustaqim, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Terasa. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi orang salat itu yukhatibu rabbah. Orang salat itu berbicara. Ini saya berbicara, ada yang diajak bicara. Ini wajah kita seperti nggak bicara. Coba, ini wajahnya bicara nggak? Allah Akbar. Imamnya kelamaan. Apalagi besok tarawih ya, nunutan ya. Ya, Al-Baqarah. Jadi Rasulullah itu pernah salat tahajud. Ini khusus tahajud ya. Tahajudnya Nabi itu rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kuat? Hah? Kita coba ya besok ya. Yang dibaca Rasulullah surat Al-Baqarah, dan itu dibaca tartil dan selalu terdiam. Ketika ada ayat tentang rahmat, beliau diam, fasa'alah, berdoa. Ketika ada ayat-ayat tentang azab, beliau terdiam lagi, lalu dia mohon perlindungan. Jadi Nabi kalau sholat itu lama, dan setiap sholat beliau itu menetes air matanya. Yakhiruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi ini nabat. Nah, Rasulullah itu kalau sholat meleleh air matanya. Tatma'u a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum. Air matanya meleleh dan bergetar kulitnya. Terasa. Pernah kita ngerasain kayak gitu?
Khusyuk itu yakhiruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Khusyuk itu meleleh air matanya, tandanya itu bergetar kulitnya. Nah, ilmu ini kata Nabi sudah hilang di awal ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khashian. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia rasa takutnya. Makanya orang yang nggak takut itu nggak gampang meleleh. Orang khusyuk itu mudah meleleh, hati musa bergetar, terharu. Bahkan ketika dibacain Quran dia nggak kuat. Kharru sujada wa bukiya. Dia tersujud lalu menangis. Selalu begitu. Kembali lagi kepada yang tadi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Ya Rasulullah, fa'allimni, ajari saya Rasul, idza qumta ila salati fakabbir. Apabila kau beri salat maka takbirlah Allahu akbar. Pas letakkan fi idhunain au fi mankibaini. Sumakra matanya sara ma'aka minal Quran, baca Al-Quran yang paling kau bisa. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam. Waqafa intadhara jawabahu. Diam, tunggu jawaban Allah gantian. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Diam dulu. Asna alaya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu, ya Allah kepada engkau aku menyembahmu. Kata Allah, ini untuk saya. Wali abdi ma sa'alah, dan untuk hambaku apa yang kau minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri aku petunjuk. Ya Allah beri aku petunjuk. Salat itu minta petunjuk. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat itu amatlah berat kecuali orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu mudah. Sabar itu mudah. Salat itu gampang. Kecuali orang munafik. Dia merasakan berat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalilah. Orang munafik itu kalau salat itu berat sekali. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Siapa yang bisa lanjutin? Ayo. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu sesungguhnya menipu Allah. Kenapa? Wa idza qamu ila salati, apabila dia berdiri salat, qamu kusala. Berdiri itu malas. Suka begitu enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, adzan. Berangkat ke masjidnya begini. Kemana, Dek? Mau ke masjid. Suruh saha? Suruh bapak. Ini malas, kusala. Kalau di depan orang bagus, di luar orang, nggak ada orang, males. Soalnya cepet. Wayang kuru fi sujudi, terburu-buru dalam sujudnya. Dia selalu terburu-buru orangnya itu. Orang munafik terburu-buru. Ngeri ya? Gimana bisa bedakan? Mudah-mudahan hari ini kita mencoba. Rasulullah langsung peringatkan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Ya Rasulullah, saya sudah salat 3 kali, tak satu pun salatnya yang saya lakukan ada yang betul. Fa'allimni ya Rasul, ajari saya salat ya Rasul. Idza qumta ila salati fakabbir, apabila kau salat maka takbirlah Allahu Akbar, letakkan pas fi udhunain.
Kemudian sumakra matanya sarah ma'aka minal Quran, baca Al-Quran yang paling gampang bagimu. Sumarka, nah ini sumarka hatta tatma'inna rakian. Kemudian rukuklah kamu sampai tumakninah dalam rukuk. Bacaannya sunnah, tumakninahnya itu rukun sholat. Nah ini tidak boleh Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah, tidak boleh, batal. Rata-rata kita begitu, rata-rata. Terutama i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, kita udah keburu-buru kan? Sujud sudah membatalkan sholat. Udah pegangan sarung begini ya. Belum waktunya sujud, udah keburu-buru pengen pegangan sarung, itu udah batal. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, nanti hati-hati kelas 7 nih. Bener nggak? Kan saya punya murid kelas 7 begitu semua rata-rata. Oh ya kan? Kamu kelas 7 kan? Coba setiap hari saya pegangin kakinya anak-anak itu, pegang kakinya, sujudnya belum betul, ada yang sholatnya begini-gini. Kelas 7 namanya juga. Udah Ustadz Abu nggak jadi sholat, nungguin anak-anak biar sholat, pegangin pantatnya biar agak gerak-gerak. Kata Rasulullah, siapa yang sholat yang pantatnya seperti ekor kuda gini-gini nih? Ada anak juga santri. Ya, ada nggak? Ada, kamu ya. Itu membatalkan salat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu yang tumaknina hatta tatma'inna raki'an, sampai tumaknin dalam ruku. Bagaimana rukunya Nabi? Apabila Nabi ruku, basata dhahrahu hatta law suba 'alail ma' lastaqarra. Nabi kalau rukuk lurus, punggungnya lurus. Seandainya punggung Nabi itu diletakkan botol ada airnya, airnya itu lastaqarra, dia tidak tumpah. Nah berarti kalau begini tumpah nggak airnya? Kau mau begini ya? Berarti lurus begini. Nanti latihan ini harus praktekkan betul. Dikasih latihan taruh mineral di atasnya itu, jangan bilang aqua, itu iklan. Lurus hatta tatma'inna raki'an fa idza raqa'ta fadha rahataika ala rukbataika summa farij asabi'aka summa mkuth hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadaw. Apabila engkau rukuk, letakkan tangannya pada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarinya. Nah, coba kamu maju ke depan sini, biar gampang. Sini, satu orang dulu, nanti latihan. Ya, coba ruku. Ntar betulkan dulu. Nah, kakinya, jari-jari menghadap kiblat. Ini, jadi jangan begini, ya. Kaki nggak boleh ngadap ke sini. Ini ngadap ke Israel. Nanti jalannya jadi begini nanti nih. Ya, jadi lurus ke kiblat, lurus begini ke kiblat, ya. Kaki jari-jari tidak boleh menghadap ke sini, ya. Ini Israel ini. Sama terus ini begini. Nah, kita setiap hari saya begini, betul anak-anak. Makanya kemudian rukuk lurus. Ya, genggam summa farij asabi'aka, buka jari-jarinya, pegang lututnya, lurus sini. Idza basata dhahrahu hatta law suba 'alal ma' lastaqarra. Luruskan basata dhahrahu, lurus punggungnya. Ya, terus diem. Ya, harus ya. Baik, lurus sudah bagus, pelan-pelan. Lalu diamlah dulu. Hatta law suba 'alal ma' lastaqarra. Nah, diam dulu sejenak, tenang dulu. Hatta tatma'inna raki'an. Bacaannya sunnah. Jelas ya?
Yang tumaknina itu rukun sholatnya. Jika tidak tumaknina, hukumnya batal. Fa idza raqa'ta fadha' rahataika ala rukbataika thumma farrij asabi'aka. Ketika ruku, letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarinya, genggam lututnya, digenggam. Lalu diam. Sumamkus hatta ya'khudha kullu udwin. Ini kullu udwin. Tidak tegang, kendor. Masih tegang, kendor. Nah, tumaknina itu kendor, relax. Tidak boleh gini. Ketemu Umar bin Khattab, irfa' arqabatak, innamal khusyuk hahuna. Tidak tegang. Allah, bismillah, alhamdulillah. Ini nggak boleh. Harus kendor. Hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadau, sampai tulangnya betul-betul plek. Diam dulu, latihan dulu. Saya mau coba apa manfaatnya ketika begini. Kita coba Nabi rukuknya itu biqadri qiyami. Durasi Nabi kalau tahajud lamanya sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Nah, siapa yang mau baca Al-Baqarah kita tunggu sampai selesai. Diam dulu, tenang dulu ya. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, terasa di sini terasa sakit. Benar? Benar. Sekarang Rasulullah mengatakan sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumaknina. Bacaannya sunnah. Yang tumaknina ini rukun sholatnya. Dan sholat itu ketika sujud, ini 7 tempat yang harus diletakkan. Jabhah. Tapi Nabi pegang hidung. Maksudnya dari apa namanya ini? Jabhah, jidat. Sampai termasuk hidung. Yang kasihan hidungnya pesek. Nanti yang kena bibirnya. Alhamdulillah Indonesia banget berarti kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat berarti ya. Sujud Allahu Akbar. Ya, agak mundur ke belakang pahanya, buka dikit, iya, agak maju ke depan dikit, lagi, maju ke depan ininya, pegang, masuk sini, ya, top, diam dulu sejenak, ya, tumakninah itu rukun sholat, bacaannya sunnah. Boleh nggak diem saja sekali baca? Boleh. Tapi tumakninahnya yang kita perhatikan. Tumakninah itu apa sih? Hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu. Nih, saya pegang ini langsung kullu udwin. Semua tulang-tulang langsung kendor. Nah, nih, langsung kendor. Nah, kendor nih. Baik. Posisi jantung ada di sini. Dek, 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 dek. Dek, dia pompa apa? Darah kemana? Ke kepala, ke otak. Waktu zuhur rokaat qobliyahnya berapa rokaat? 4 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat. Ya, ditambah 4 rokaat zuhurnya. Ba'da zuhurnya berapa rokaat? 2, ya kan? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat ditambah ini. Sekarang diam saja begini. Saat zuhur, saat oksigen habis. Betul. Saat zuhur, saat oksigen habis. Orang yang kafir pun istirahat di kafe, di pohon rambutan, ya kan, pohon pisang, cici, nyari oksigen, istirahat.
Kenapa ini tidak disebut istirahat? Ya Bilal arihna bis salati. Wahai Bilal, jadikan salat itu menjadi istirahat kita bersama. Betul? Sayang sekali kita nggak pernah istirahat di dalam salat. Baik, sambil ngobrol, otaknya sudah diisi oksigen. Nah, lihat mukanya memerah. Kenapa memerah? Darah ngalir ke otak. Jelas? Tuh yang belum sujud tuh wajahnya pucet. Nanti kita sujud ya. Paham jelas ya? Jelas. Nah, jadi jelas ya? Ayo duduk kembali. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai tumain dalam sujud. Jadi ini enggak, kita punya satu-satunya agama yang bicara sempurna. Cuman kita nggak diajarkan, bingung untuk apa sholat itu. Makanya nggak ngerti sampai sekarang. Ilmu yang kalau tidak dimengerti di otak, kita sembarangan sholatnya. Ini maaf. Kalau maaf, kita bicara agama lain. Kalau kalian ke Bali, mereka anak kecil-kecil sembahyang, satu pun tidak ada yang berisik. Kecuali orang di masjid. Kenapa? Tuhannya kelihatan. Ayo, di Bali ada patung gede banget, Brahmana, Siwa. Maka mereka di depan patungnya gini semua, serius banget itu ya. Ada tapekong, serius. Betul nggak ya? Coba, hanya orang Islam yang sholatnya di depan Tuhannya, dia nggak yakin ada Tuhan. Orang tidak yakin ada Allah ya. Tapi aneh, kalau tengah malam takut sama hantu, yakin ada hantu, kan geblek. Emang pernah lihat hantu? Enggak, kenapa takut? Mindset. Harusnya takut sama dirinya. Kok bisa? Alladzi waswisu fi surinas minal jinnati. Berarti dalam dirimu ada jin. Kenapa nggak takut malah berteman? Ayo, kamu masuk kamar mandi itu ada jinnya. Nah, hatimu sendiri. Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin istahwadha alimu syaitan fa ansahu dzikrallah. Orang tidak zikir itu bersama jin. Kenapa nggak lari? Lari, kenapa Pak? Ada jin dalam diriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya gitu. Makanya akhirnya jahat. Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Barang siapa hatinya tidak ada Quran, tidak berzikir, langsung Allah kirimkan, nuqayyid, Allah yang kirimkan setan masuk hatinya. Kok nggak takut? Jelas? Jelas? Jangan takut sama jin ya. Dibacain la ilaha illallah atau subhanallah atau baca Quran ya toh. Jelas. Jadi irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kamu tidak salat, batal. Kemudian setelah sujud duduk kembali. Yuk lengkapnya tolong Ustadz dibacakan biar kita, tadi udah saya baca tadi semuanya, coba sekarang kita sama-sama dengerin biar ngerasa ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dakhala al-masjid. Jadi Nabi itu masuk masjid. Fadakhala rajulun, datanglah seseorang. Fasalla, lalu seseorang itu sholat. Thumma jaa fasallama 'ala nabi. Kemudian dia datang setelah sholat tadi, fasallama 'ala nabi, mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi membalas salamnya, waalaikumsalam. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau tidak salat. Artinya apa? Batal. Fasalla. Lalu dia salat lagi karena batal.
Thumma jaa fasallama 'alan nabi. Kemudian datang lagi ke Rasulullah setelah sholat tadi, diulang lagi, ternyata masih batal lagi. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Thalathan. Sampai 3 kali. Pertanyaan saya, sahabat Nabi itu ngerti Quran nggak? Hafal Quran nggak? Ngerti bahasa Arab nggak? Kenapa kok disalahkan? Ngerti artinya pasti Al-Fatihah. Qurannya yang dibaca pasti ngerti artinya. Cuma satu, kenapa terburu-buru? Kenapa cepat-cepat, tidak tumaknina? Apakah tidak dibaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi? Apakah tidak dibaca Al-Fatihahnya? Dibaca. Tapi kenapa? Karena Nabi mengatakan salat itu yukhatibu rabbah. Salat itu berbicara sama Allah. Orang berbicara itu harus sopan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak bisa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sholat apa tuh? Nah, saya aja ngomong sama kalian saja pelan-pelan sampai didengar dan dimengerti. Saya ngomong nih, saya ngomong kayak gini nih pelan-pelan. Coba kalau saya begini, kamu dari mana? Sekolah di mana? Dari mana? Sama bapaknya dari sana, di mana? Begini, dari sana, ngerti nggak kamu? Mungkin nggak orang ngomong kayak tadi tuh. Tolong belikan ini sama teman-teman kalau tidur jangan lama-lama, paham? Enggak, alhamdulillah kan. Jadi sholat itu berbicara, yukhatibu rabbah, berbincang-bincang dengan Tuhannya. Kalau ngobrol sama orang aja sopan, masa sama Allah nggak sopan? Yukhatibu, berbicara. Wasta'inu, mintalah tolong. Bisabri, dengan cara sabar. Wassalah, dan sholat. Aku mau minta tolong. Fa'idha hasaba amrun fazi'a ila sholati. Nabi, kalau ada urusan persoalan penting, segera dia sholat. Allah, saya minta tolong ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kok diam? Aminkan, karena tadi aku berdoa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau nyembah Engkau dan saya minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Beri saya petunjuk. Ya, salat itu minta petunjuk. Istamir. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah, beliau bersabda, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak. Fama uhsinu ghairahu. Fama uhsinu ghairahu, tak satu pun yang terbaik dari salatku ini ya Rasul. Fa'allimni, ajari saya salat ya Rasul. Berarti ini sedang pelatihan salat khusyuk, ya. Ada pelatihannya ya. Ini training langsung dari Rasulullah. Fa'allimni ya Rasul, ajari saya salat. Ini pelatihannya. Jelas ya? Nanti dilanjutkan ya. Lanjutkannya setiap hari kita cek sholatnya ya. Nanti ada petugasnya ngecek sujudnya ya, sama-sama. Jadi sampai lama-lama jadi refleks. Tumakninah itu rukun sholat. Jangan terburu-buru. Wa yanqulu fi sujudi. La yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah sebenarnya senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika sholat. Selama sang hamba
ia tidak menengok, tidak berpaling baik fisik dan hatinya. Apabila sang hamba hati dan pikirannya pergi, maka Allah pergi meninggalkan kamu. Ngeri ya? Makanya orang yang ditinggal Allah hidupnya susah. Nggak percaya ya? Hidup susah, sengsara, problem nggak selesai-selesai. Orang itu pasti ditinggalkan Allah. Wallahi, rezekinya pasti seret. Pasti seseret. Yuk, kita minta tolong sama Allah dengan cara sabar dan sholat. Istamir. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila sholat, fakabbir, maka takbirlah. Allahu Akbar. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Quran yang paling mudah bagimu. Summa raka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai tumakninah dalam rukuk. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Ini i'tidal. Rata-rata kita batal di i'tidal, terutama di salat-salat wajib ketika kita salat berjamaah di tempat lain. Rata-rata kita itu melihat orang yang i'tidalnya cepat. Hatta ta'tadila qa'iman. Sami'allahu liman hamidah. Diam dulu. Bacaannya sunnah. Tumakninahnya rukun. Ini sudah batal kalau begini. Sami'allahu liman hamidah. Krek. Udah mau bengkok sedikit saja sudah membatalkan sholat. Biasanya kalau kita di Masjidil Haram, karena kita orang Indonesia biasa cepat, diharamkan enggak? Sami'allahu liman hamidah. Kita udah keburu-buru pengen cepet sujud. Nah ini yang belakang ini batal semuanya itu ya. Ini masalah. Yang ngeri lagi kalau kita sholat Jumat di tempat-tempat tertentu, kadang-kadang imamnya cepat. Ustadz gimana ya kalau imam cepat? Karena Jumatan itu rukun dan tumakninah itu rukun sholat. Sama dengan orang tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Tumakninah itu rukun sholat. Jika tidak tumakninah batal. Maka wajib hukumnya kita sholat pengganti, yaitu sholat zuhur. Tapi nggak usah bilang-bilang, Pak Imam sholatnya batal, bubar itu, bisa marah. Jangan ya. Mentang-mentang santri tahfiz Quran, datang imamnya sok tahu kita anak kecil. Imam, tadi salah kata Ustadz Abu, sholatnya batal. Nanti aku ini kejar dia itu. Ya, diem aja lah, langsung kita sholat aja ya. Sholat zuhur ya, sholat zuhur berjamaah, nyari temennya untuk sholat zuhur berjamaah. Ya, tumakninah tetap kamu pegang teguh, jangan sampai tidak tumakninah. Bagaimana tumakninah ya Rasul? Dijelaskan tadi ini. Kan tadi sahabat tadi kecepatan, udah baca Al-Fatihah, terlalu cepat. Hatta yahuda kullu udwin ma'khadahu, sampai tulang itu benar-benar sami'allahu liman hamidah, tenang. Tulangnya itu sampai kayak orang istirahat, klek, diam dulu. Rabbana walakal hamd. Sampai terasa sini. Ya, istamir. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudnya. Yang dibaca kan bukan bacaan yang dibahas, tumakninah semuanya. Terus Marfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah kamu sampai tumakninah dalam duduk. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudmu. Marfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk setelah sujud tadi itu sampai tumakninah betul-betul dalam dudukmu. Fa'al dzalika fi salatika kulli. Kemudian lakukanlah semuanya, seluruhnya tumakninah. Bagaimana kalau satu saja tidak tumakninah? Istamir. Innar rajula la yusalli sittina sanah. Ini innar rajula la yusalli sittina sanatan. Sesungguhnya ada seseorang la yusalli sittina sanatan, dia telah sholat 60 tahun sholat, kata Nabi nih.
Wa ma tuqbalu lahu salatun. Wa ma tuqbalu lahu salatun, tak satu pun salatnya diterima oleh Allah. Nah, 60 tahun kamu salat tidak diterima. Ada apa? La'allahu yutimmu ruku'a. La'allahu yutimmu ruku'a, ada kalanya tumaknina dalam rukuknya saja. Wala yutimmu sujuda. Wala yutimmu sujuda, tetapi tidak tumaknina dalam sujudnya. Wa yutimmu sujuda. Atau yutimmu sujuda, dia tumaknina dalam sujudnya. Wala yutimmu ruku'a. Tetapi tidak tumakninah dalam rukuknya. Lalu Nabi bersabda, "Lau mata hadza." Langsung. "Lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau engkau mati hadza gitu. Seperti ini nih. Mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kau mati kafir. Kan 60 tahun kamu tidak sholat, sholatnya terburu-buru, cepat juga. Maka orang itu selama 60 tahun dia tidak sholat, mati apa? Yang tidak sholat mati apa? Kafir. Kamu sebagai santri harus punya sikap. Di mana kau sholat? Kamu harus punya sikap, punya ilmu. Ya, sebagai santri. Kamu santri tahfiz Quran, apalagi itu. Sehingga kamu bisa mengembangkan ilmu ini. Makanya harus punya kitabnya, Al-Usul Bisolah. Sampai Pak Kiai nanti minta ya. Kalau nggak difotokopi aja nanti. Baru tahu? Baru jelas? Ya, kami mondok kan dulu kan sama kalian kayak gitu. Pernah mondok di Al-Ihya Bogor, di Sadeng, pernah mondok di Cibarusa, ya kan? Alhamdulillah sholatnya cepat juga. Ya karena nggak tahu ilmunya, masih anak-anak kan dulu. Kayak kalian tuh nggak ngerti, nggak ada ngajarin. Kita sholat sendiri aja, mau sendiri. Kau mau sholat taraweh 23 rakaat, waduh, sholat dhari alain. Allah dibentakin tuh setiap hari tuh. Ya kan? Cepatnya, ya Allah, saya sedih setelah saya dewasa, ya Allah, aku pengen, saya tidak mau jadi ustadz yang berat-berat, aku pengen ngajar sholat aja, karena ini akan dipakai sampai mati. Aku nggak malu ngajarin sholat. Aku di sholat, di pesantren hanya ngajarkan makharijul huruf yang betul, Qurannya yang betul, karena pengaruh terhadap sholat. Al-Fatihah, biar aku ngajarin Al-Fatihah, biarkan saja, aku nggak malu mengajarkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan di mulut anak-anak, nggak apa-apa, aku nggak malu jadi guru Al-Fatihah. Demi Allah, saya tidak malu. Kenapa? Ini akan dipakai sampai tua. Makharijul hurufnya sampai tua. Kau harus bangga jadi santri. Makharijul hurufnya harus bagus. Bacaan Qur'annya harus bagus. Satu ketika nanti kau paham. Karena ashabu Rasulillah SAW tatma'u a'yunuhum wa taqsha'iru juluduhum. Karena aku ngerti bahasa Arab, aku nangis ayat ini. Semua sahabat Nabi kalau sholat, karena ashabu Rasulillah SAW tatma'u a'yunuhum, dia suka menangis. Wa taqsha'iru juluduhum, bergetar kulitnya ketika sholat. Yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Kalau sudah nangis, dia nggak kuat, tersungguh sujud lagu dia menangis, bertambah khusyuknya. Ya Allah, kadang aku malu, kenapa Quran nggak dari dulu kita masuk ke dalam. Bersyukur kalian dari kecil sudah belajar Quran, terutama bahasa Arab, karena bahasa Arab itu menuntun masuk ke alam rohaninya. Kita selama ini ngaji nggak pernah bicara masalah ruhani. Ruhuha wal lubha, ruh dan lub, kayak tabu bicara rohani. Ya, salat itu bicara rohani. Ruhuha wal lubha, ruh dan lub. Istamir. Bismillah.
Wa anna Rasulullah sudah yang hadis tadi. Alas. Yaudah. Jadi jelas kesimpulannya ya. Jadi coba sekarang sholat kita itu sampai ada arti sholat itu silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu artinya silatun. Silah itu nyambung. Waliqaun ketemu bainal abdi wa rabbi. Nah, kita sholat itu tidak pernah nyambung. Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Sholat itu silah itu kayak silaturahim, nyambung. Terasa sini. Begitu takbir Allahu Akbar. Kalau kita serius, kita coba di rumah, diam-diam. Tapi serius Allahu Akbar. Kenapa harus takbir? Kita mulai wa qumu lillahi qanitin, dan berilah engkau di hadapan Allah. Aku berdiri di hadapan Allah. Saya ini berdiri di hadapan tembok, gak ada rasanya. Saya berdiri di hadapan kalian begini, ada rasanya. Karena kamu punya batin, saya punya batin. Ini khusyuk ya, pelan-pelan aja. Untuk pegangan, kamu punya rasa, saya punya rasa. Ngerti ya? Kamu punya batin nggak? Saya punya batin. Ketemu dua batin, lalu bergetar, itu namanya khusyuk. Bainal mutabatina ini. Nah, sekarang kepada Allah antara dua batin, batinul mukasyif wal mukasyaf. Batin Allah al-batin ketemu sang batin sang hamba, ketemu silah nyambung. Waliqaun liqa bainal abdi wa rabbi. Maka terasa getarannya ketika takbir Allahu Akbar. Terasa. Harus ada rasanya, harus. Karena selama ini kita kecil itu fikih, tata cara sholat, sampai berdebat soal bab sholat tidak berhenti sampai tua. Tapi tidak ada yang mengajarkan bagaimana silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Nyambungnya ke Allah itu tidak pernah kita dapatkan. Kalau sudah silatun maka taksyairu, bergetar. Minhu darinya juluduhum, kulitnya, wa qulubuhum, hati bergetar. Takbir Allahu Akbar akan terasa sekujur. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar seluruh. Ketika wa qumu lillahi qanitin, dan berilah engkau di hadapan Allah qanitin, tunduk, khusyuk. Ya, jelas sudahnya. Yuk kita, kalian semua berdiri yang ini. Diri semuanya. Nih. Berdiri semuanya. Ya, berdiri. Yuk, ambil jarak. Agak maju ke depan. Sini, agak sini. Biar oke, biar ke depan lagi. Sini. Ya. Ambil jarak. Ya. Sana. Boleh ikut ini? Ya, kamu ikut juga. Kamu juga ikut. Maju sini ya. Sini belakangnya boleh. Sini. Sini boleh, sini lagi nih, sini. Sini. Ya, pakai pecinya. Yang cakep. Terus sini. Yang maju sini, kamu sini. Ya, sini dekat saya. Ya. Sini udah makan. Udah berapa piring? Terus ambil jarak dulu biar nggak terlalu ini dulu ya. Oke. Kalau sholat nggak boleh berjarak ya. Ini hanya latihan saja. Baik, segini untuk latihan aja. Kau perhatikan kakinya. Kaki ngadep kiblat, ya, ngadep kiblat. Nah. Oke, baik. Agak sini dikit. Sekarang kalian belajar. Coba kamu rukuk dulu sini, biar pas nggak? Oh ya, nggak mengganggu. Oke. Sebelumnya ya kita latihan dulu. Coba takbiratul ihram letakkan di fu'udzunain. Allahu Akbar, letakkan dulu sini.
Ya. Ya. Oke, boleh di sini terserah. Di sini yang penting hadisnya ada ya. Baik, letakkan dulu. Ya, pas ya. Baik, letakkan ala sadrihi, letakkan di dada. Ya. Jangan ini ya, nggak boleh sini. Sini, ya. Nggak boleh begini ya, apalagi gini. Jadi gini, pas di sini. Kemudian baca Al-Fatihah nanti ya. Sekarang kita coba gerakannya, rukuknya dulu. Allahu Akbar, rukuknya dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, rukuk. Iya, betulkan dulu semuanya. Iya, betul dulu. Sekarang iya, nah, kepala. Nah, tunduk begini. Iya, tahan dulu ya. Lututnya, tangannya menggenggam lutut. Ya, buka jari-jarinya. Ya, bukan begini, salah. Nah, ya betul. Itu lagi, mana? Ya. Nah, udah dulu. Udah. Kau bayangkan, tahan dulu ya. Kau bayangkan Rasulullah sedang baca surat Al-Baqarah, rukuknya kira-kira segitu lamanya. Udah diam dulu. Saya pengen ngecek tulangnya itu sampai jatuh. Nah, ini kerasa nih. Nggak tegang, karena ayatnya, hadisnya gini, hatta ya'khudha kullu udwin makhadahu. Nggak tegang maksudnya. Nah, dari aspek kesehatan, jantungnya posisi ada di atas, otak ini semua ilmu, energi ada di otak semuanya. Mikir, dia perlu energi, dia pengen suplai darah di otak. Dek, dia lebih dekat bandingkan dengan berdiri. Dek, dekat sekali dengan jantung. Dia akan kirimkan oksigen di otak. Jelas ya untuk ibu-ibu ya. Jadi, nanti buat anak-anak kita ini ya, diam dulu sebentar, rasakan. Nggak apa-apa lama, sehat. Apalagi ikhlas, mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama, pengaruhnya besar. Ikhlas itu rileks, tidak ikhlas itu tegang. Betul ya? Kamu ikhlas nak? Ikhlas. Sakit gak apa-apa. Buktinya ikhlas main futsal, kok kuat? Nah loh, ya kan? Ikhlas main futsal, santri saya kemarin sampai jam 12 malam. Giliran tahajud nunutan. Nggak ikhlas. Sekarang latihan ikhlas. Nah, nih kendor semuanya nih. Jangan naik kepalanya. Capek ya? Nggak apa-apa. Lebih capek punya istri. Nggak percaya. Makanya diem aja. Lebih capek punya istri sama punya anak. Diem dulu ya. Diem, tenang dulu. Sami Allahu liman hamidah. Balik lagi tangannya, balik lagi ke kedua telinga. Ya. Diam dulu sejenak, tenang dulu, kita latihan mengendorkan dulu. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sampai tulangnya kendor. Nah, kayak gini, tidak tegang. Mukanya juga tidak tegang. Tidak tegang ya. Orang sholat itu wajahnya menarik ya, ya. Wajahnya sholat itu wajahnya cakep, tidak gini. Tenang ya, karena menghadap Allah. Wajahnya menghadap Allah ya. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, sujud tenang. Ya. Terus semua sujud semuanya. Nah, tenang. Terus ya, kakinya betul, jari-jari masukkan agak begini. Iya, masukkan betul, jelas. Diam sejenak, yang ikhlas ya. Ikhlas, nerima. Sekarang posisi jantung kalian ada di atas sekarang. Posisi jantung ada di sini. Di kita sujud, dek. Kena gravitasi bumi. Yang dibutuhkan otak itu oksigen.
Betul ya? Biar kamu ngerti, kamu pelajar. Dek dek, biarkan aja. Dek 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 dek. Saya bayangkan Nabi sujudnya lama. Saya pikir-pikir, oh iya, ikhlas pula Nabi kan? Mukhlishina lahuddin. Biarkan saja. Tuh, satu lagi mukanya mau merah. Nih, kupingnya merah. Nih, lihat nih. Nih, kupingnya merah, lihat tuh. Semua kupingnya merah. Yang hitam makin merah. Terus gelap, terus rasakan diam. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Allahu akbar. Duduk. Tenang dulu, yang tegak. Tenang dulu yang tegak. Rasakan. Tenang dulu sampai tenang dulu. Tenang dulu. Rasakan tenang dulu. Tenang dulu. Baik, sujud kembali. Allahu akbar. Sujud lagi, yang tenang lagi, yang ikhlas. Biarkan darah mengalir ke otak. Dengan kesempatan itu kau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Rasakan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sekarang kalian tatap wajah temanmu sebelahnya. Tengok, lihat wajahnya. Nah, lihat wajahnya. Ya kan? Penuh darah, ngalir, oksigen, cerah. Bandingkan teman kamu yang belakang. Belum isi oksigen di otak, pucet. Ya, karena kurang oksigen ya. Nah, oke, bagus. Silahkan kembali lagi pada tempatnya. Manfaatkan sholat ini yang baik. Satu ketika insya Allah khusyuknya akan ikut. Karena saat sekarang saya belum sampai kepada yang khusyuknya nanti ibu-ibunya sama bapak-bapaknya khusus. Siap bapak? Udah khusyuk belum? Cilak khusyuk tuh ya. Sampai terasa. Kenapa selama ini khusyuk itu belum dikenalkan? Ya Rasul, berapa persen saya harus khusyuk? Nah itu beda. Khusyuk itu pakai persenan. Kalau tumakninah tidak pakai persentase, pokoknya 100%. Salah satu saja tidak tumakninah, semua sholatnya batal. Kalau masalah tumakninah. Tidak niat, itu batal sholatnya. Lupa niat, batal. Tidak baca Al-Fatihah, batal. Tidak baca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Itu kalau tidak baca itu, batal. Karena itu rukun. Dan tidak tumakninah, maka hukumnya batal. Tetapi kalau khusyuknya, nah ini beda. Khusyuk itu hukumnya harus dan wajib. Sama dengan jihad. Jihad itu tidak wajib menang, tapi wajib berangkat. Jelas ya? Berapa persen ya Rasul? Ya Rasul, nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sampai usruha.
Khusyuk itu usahakan sampai dapat separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilan sampai seperdua-sepuluhnya. Jika lebih dari ngelamunnya itu lebih dari sepuluhnya, sepersepuluhnya, maka batal sholatnya. Ini dalam kitab ini Al-Usul fi Shalah. Jadi harus diulang sholatnya karena melamun terlalu panjang dari ngalamun Allah kaget dari ngalamun dari Allah ngalamun dari Allah ngelamun lagi semuanya enggak sebatal lah kermabok meren tidak bisa. Tapi harus usaha, iya dapat 10%-nya masih sah karena rasa melamun harus dilawan. Itu aja bedanya khusyuk dengan yang tumakninah tadi itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Paham ya anak-anakku ya? Tetap di sini kamu di sini wajib mengembangkan ilmu ini. Dari dirimu sendiri nanti pesantren kita insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan bacaan Qur'annya kamu akan dirahmati, ya. Mudah-mudahan Allah kasih semuanya berkah, rezeki yang banyak, istri yang cantik, yang kaya juga istrinya untuk modal jadi pesantren lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.